Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Alfa Syariar selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah. Juga teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahmayanti dari kelas 1 HKIR 1 akan mempresentasikan materi zakat fitrah guna memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah. Baik, langsung saja. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini yaitu 1. Pengertian zakat, 2. Dasar hukum zakat, 3. Syarat wajib zakat, 4. Syarat sahnya zakat, 5. Pembagian zakat, 6. Distribusi zakat, 7. Akuntansi zakat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, atau haratu yang memiliki arti kesucian, an-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan as-sholahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah, terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar hukum zakat. Dasar hukum tentang disyariatkannya zakat adalah salah satu firman Allah surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Selain Al-Quran, dasar untuk menunaikan zakat adalah hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan telah menceritakan kepadaku, lalu dia menceritakan hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. Hadis riwayat Bukhari. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat wajib zakat. Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut: beragama Islam, berakal dan dewasa, merdeka, milik sempurna, berkembang real dan estimasi, sampai nisab, cukup haul, bebas dari hutang. Kemudian syarat sahnya zakat yaitu niat, tamlik atau memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Kemudian mengenai pembagian zakat. Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Zakat mal atau harta. Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Pembahasan yang keenam yaitu distribusi zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau bisa disebut dengan mustahiq, baik zakat fitrah atau zakat harta. 8 golongan tersebut yaitu
1. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, memerdekakan budak yang mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, orang-orang yang berhutang, maksudnya yaitu hutangnya untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat. Pembahasan yang terakhir yaitu akuntansi zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Besarnya adalah 1 sya, yaitu 2.176 gram atau 2,2 kg beras atau makanan pokok lainnya. Dalam prakteknya, jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 kg karena untuk kehati-hatian. Selanjutnya, zakat mal yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 1. Nisab emas, yaitu sebesar 20 dinar atau 90 gram, dan nisab perak sebesar 200 dirham atau 600 gram. Sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul atau setahun sekali. Yang kedua, semua hasil bumi atau pertanian wajib dikeluarkan zakat, mau itu padi, buah-buahan, atau sayur-sayuran ketika sudah mencapai nisab yaitu 5 wasak atau 650 kg. Adapun kadar zakatnya ada yang 10% dan ada yang 5%, dilihat dari cara pengairannya. Pertama, jika pengairannya alamiah atau oleh hujan atau mata air, maka kadar atau besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, maka kadar zakatnya adalah 5%. Dan waktu pengeluarannya zakatnya adalah saat dipanen. Yang ketiga, nisab zakat ma'adin atau barang galian. Kadar zakatnya adalah 2,5%, tidak ada batas minimal atau nisab. Ketika mendapatkannya, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, nisab zakat rikaz atau harta karun. Tidak ada nisab pada zakat rikaz karena Anda mendapatkan atau menemukan harta karun, maka saat itu juga dikeluarkan zakat sebanyak 20% dan hanya sekali saja. Yang kelima, nisab zakat binatang ternak. Besar atau banyak zakat yang harus dibayar yaitu sebagai berikut. Ternak unta 5 ekor sama dengan 1 ekor kambing. 25-35 ekor sama dengan 1 ekor unta betina berumur 1 tahun. 36-45 ekor sama dengan 1 ekor unta jantan berumur masih tahun ketiga. 46-60 ekor sama dengan 1 ekor unta betina berumur masuk tahun keempat. 61-75 ekor sama dengan 1 ekor unta betina berumur masuk tahun kelima. 76-90 ekor sama dengan 2 ekor unta jantan berumur masuk tahun ketiga.
91 sampai 120 ekor sama dengan 2 ekor unta betina yang sudah keluar air susunya. Ternak kerbau 20 ekor sama dengan 1 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun. 40 ekor sama dengan 1 ekor sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Ternak kambing atau domba atau biri-biri 40 sampai 80 ekor sama dengan 1 ekor. 121 sampai 200 ekor sama dengan 2 ekor. 201 sampai 300 ekor sama dengan 3 ekor. Dan seterusnya, setiap 100 ekor ditambah 1 ekor zakatnya. Yang keenam, zakat nisab tijarah atau perdagangan. Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal atau harga beli, dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.